Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Di agenda bocor 4 ya, yang kita laksanakan di tanggal 25 September ini. Per bulan ini ya, kita sepakati bahwa bocor itu diadakan 2 kali setiap bulannya. Untuk pertemuan setiap tanggal 10-nya itu cukup dihadiri oleh chiefs dan head-nya aja. Namun untuk setiap tanggal 25-nya ya, itu dihadiri oleh semuanya agar semua member di Basic Step itu paham nih progresnya seperti apa, langkah-langkah selanjutnya itu seperti apa, kurang lebih kayak gitu ya. Oke, untuk sesi 4 ini, yang pertama kita akan bahas terkait SWOT sih teman-teman. Pasti teman-teman gak asing lagi ya yang namanya SWOT ini. Strength, Weakness, Opportunity, dan juga Threat. Nah, seiring dengan perkembangan organisasi ya, kita nyebutnya Basic Step itu organisasi. eh, kita udah nggak pakai SWOT lagi nih teman-teman di organisasi modern itu, tapi kita sudah beralih ke yang namanya itu SOAR. SOAR itu kita hanya fokus kepada kelebihan kita seperti apa, target kita seperti apa, tanpa mengesampingkan aspirasi dari tim kita, aspirasi dari eksternal seperti apa. Jadi kita udah nggak fokus lagi terhadap kelemahan kita apa, terhadap ancaman di luar itu apa, karena pastinya kita pasti punya banyak banget solusi untuk apa yang menjadi minus kita seperti itu. Kita fokus di plusnya kita tanpa mengesampingkan target dan juga aspirasi. Kurang lebih seperti itu sih intronya. Kita kupas satu persatu ya. Strength pastinya teman-teman sudah tahu ya. Ini seperti value internal kita. Step up on your dream ya. Kita pengennya itu step by step. Makanya di ini ya di guidebook. Terus juga mungkin diimplementasinya masih belum terlaksana secara optimal ya, tapi kita berusaha untuk mencapai seperti apa yang di guidebook, seperti apa yang diharapkan teman-teman di awal gabung, di awal join Basic Step, yang mana apa yang namanya ya, setiap bulannya itu kita ada agenda-agenda tertentu. Nah, mungkin beberapa belum terlaksana ya, tapi kita usahakan sedikit-sedikit tetap kita include-kan di agenda yang mendatang. Kurang lebih seperti itu untuk strength-nya kita. Jadi strength-nya kita itu kita terukur nih setiap bulannya ada agenda apa, setiap bulannya itu targetnya seperti apa kayak gitu. Lalu opportunity ini udah mulai dijalankan oleh teman-teman public relation, udah dijalankan oleh teman-teman SMO, teman-teman project seperti itu, yang mana kita nggak hanya fokus nih di goals kita, di internal kita, tapi kita juga fokus di eksternalnya juga. Ada apa sih di luar itu kayak gitu. Nah, ke depannya kita itu targetnya nggak hanya ini aja sih teman-teman. Targetnya nggak hanya internal aja ya. Yang mana internal yang dimaksud di sini itu kayak ya kita bikin webinar, kita bikin forum body seperti itu untuk internal aja. Tapi nanti kita akan langkah selanjutnya ya, nanti mungkin dari OD ya, divisi OD itu akan mengadakan forum HC beberapa komunitas. Itu sebenarnya rencana basic step dari awal terbentuk sih, tapi belum terlaksana sampai sekarang. Kita masih fokuskan dulu di pengembangan internalnya. Nanti kalau pengembangan internalnya sudah berjalan apa namanya berjalan secara udah rutin, berjalan udah konsisten, kurang lebih seperti itu. Nanti akan kita mulai nih divisi OD nanti membuat forum seperti itu agar target kita itu nggak hanya individu aja, tapi target kita itu juga komunitas, juga organisasi seperti itu. Bahasa kasarnya itu kita nggak hanya konsultan individu, konsultan pribadi, self development, tapi kita juga konsultan komunitas, organization development. Nah, yang ketiga aspiration. Aspiration ini penting banget. Nanti di akhir sesi juga ada sesi feedback ya teman-teman. Selama 2 bulan di departemen masing-masing atau 3 bulan di basic step itu apa sih teman-teman yang ngerasa udah oke sehingga perlu nanti kita pertahankan di batch selanjutnya, dan apa sih yang sekiranya belum oke, misal rapatnya terlalu sering atau mungkin alur komunikasinya itu masih kurang simpel kayak gitu. Nah, itu bisa teman-teman utarakan semua, teman-teman tulis semua secara anonim. Jadi kita nggak ada namanya. Terus yang keempat ya, riset. Jadi kita terus gimana caranya kita biar on point. Maka dari itu kita adakan ini ya. Yang pertama fortnight meeting, itu setiap 2 minggu sekali oleh divisi masing-masing yang didampingi oleh chief, sehingga kita tahu nih progres kita seperti apa, kendalanya apa, dan kita bisa saling sharing antar tim itu kinerjanya seperti apa. Dan yang kedua, selain fortnite meeting, kita juga ada agenda bocor ini, board watching and reporting, yang mana kita tahu nih secara keseluruhan, secara holistik ya,
apa sih yang sudah dikerjakan Basic Step selama 3 bulan ini, kurang lebih seperti itu. Next, Atomic Habit. Nah, selama 3 bulan di Basic Step ya teman-teman diharapkan gak hanya pinter secara individu aja, gak hanya paham job desk-nya masing-masing dan menyelesaikan job desk-nya masing-masing aja, jadi ahli di situ, gak hanya di situ saja. Tapi lebih jauh daripada itu, 3 aspek ini sangat penting nih teman-teman. Yang pertama komunikasi tim. Teman-teman jadi tahu nih, oh kalau komunikasi sama si Alpha harus telepon dulu, kalau komunikasi sama si Beta harus chatnya itu di jam kerja kayak gitu-gitu. Jadi komunikasi tim ini penting banget karena pada akhirnya nanti kalau teman-teman udah di dunia profesional ya, udah kerja, magang dan lain sebagainya, nggak hanya kinerja profesional aja, tapi juga kinerja sosialnya biar kerjanya juga nyaman, kerjanya itu juga menikmati, kurang lebih kayak gitu. Ada komen nih apa? Kak Elizabeth. Oke. Terus yang kedua teman-teman manajemen data ya. Di basic step kalau teman-teman cek di setiap deskripsi grupnya itu ada link database. Jadi teman-teman diarahkan buat rapi sedini mungkin, rapi sedetail mungkin. Karena apa? Karena sifatnya di basic step ini kan setiap batch seperti itu ya. Terus berganti ya setiap 4 bulan sekali. Dan lebih daripada itu teman-teman kan kerjanya teman-teman aktivitasnya itu nggak hanya melibatkan internal aja. Misal kalau yang paling kelihatan kan dari public relation mungkin ya bikin MOU dan lain sebagainya itu kan perlu bantuan teman-teman admin. Nah, itu gimana caranya kita database-nya rapi agar apa? Kedua kedua tim atau kedua divisi ini bisa saling komunikasi tanpa komunikasi. Gimana tuh komunikasi tanpa komunikasi? Jadi bisa saling tahu nih progresnya seperti apa tanpa mereka harus update terus kayak gitu. Kemarin juga kejadian nih di teman-teman project uh, diarahkan buat kalau data-datanya itu rundown dan lain sebagainya itu jangan sampai hanya ada di grup WA aja, tapi pastikan setiap dokumen yang ada, setiap progres dari Basic Academy ya kemarin itu diupload di Google Drive. Itu penting banget sih teman-teman manajemen data seperti ini, karena kalau cuma di WA terus apa namanya cuma sekadar chat itu kadang uh, ada potensi hilang atau potensi datanya hilang. Sorry, apa namanya ya, HP-nya ke reset seperti itu. Jadi datanya itu tidak terbackup. Jadi alangkah baiknya kita sudah mulai biasakan manajemen data di Google Drive. Lalu yang ketiga ceruk inovasi nih dengan komunikasi tim manajemen data pasti teman-teman terdapat banyak banget kendala, terdapat banyak banget tantangan sehingga perlu banget nih itu nanti untuk inovasi seperti itu. Nanti teman-teman kalau udah apa namanya ya, hmm, udah ini ya, bentar baterainya habis, aku ambil charger dulu ya. Nantinya kalau teman-teman itu udah tertekan sampai batasnya ya, terus menghadapi masalah-masalah yang belum pernah dilalui seperti itu. Oke, Mila bocor nih aku mute dulu. Oke, udah. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman udah ini ya apa namanya sampai di batas amannya sehingga perlu nih kayak apa ya namanya ya itu kayak kekuatan yang di bawah sadar kayak gitu karena kan kalau kita tahu kan otak kita itu hanya ini teman-teman hanya apa ya mengusahakan 30% aja effortnya itu cuma 30%. Nah, kalau kita dalam kondisi tertekan, kita dalam kondisi di batas ambang batas itu otak kita itu akan melebihkan effortnya di atas 30%. Kurang lebih seperti itu sehingga nanti akan muncul nih inovasi-inovasinya nanti untuk dua masalah dari komunikasi tim dan juga manajemen data. Kurang lebih seperti itu yang mau disampaikan pada malam hari ini. Coach of the day-nya untuk mengakhiri sesi coaching ini yaitu konsisten, memang membosankan dan terlihat stagnan kayak habis bikin
konten, habis desain konten, habis tag konten harus upload Google Drive. Lalu ketika mau upload konten harus centang dulu di trackernya kayak gitu. Itu kayak terlihat bosen banget nggak sih teman-teman? Mungkin kalau di minggu pertama, di bulan pertama itu kayak ya udah oke-oke aja. Tapi kalau udah masuk ke bulan kedua, bulan ketiga itu terasanya kayak eh, bosen banget sehingga kita akhirnya ya udah deh kayak gitu. Namun hal-hal yang terlihat membosankan dan stagnan itu ketika kita konsisten jalaninya ya suatu waktu, suatu saat kita secara nggak sadar uh, manajemen waktu kita itu akan semakin baik. Kalau kata anak-anak Twitter gini ya, bukan dunia yang harus lebih lunak kepada kamu, tapi kaki kamu yang harus lebih kuat. Uh, Kamu yang harus lebih fokus seperti itu sehingga ini nih konsisten kayak gini-gini yang membosankan kelihatannya cuma stagnan buang-buang waktu kayak gini itu akan menjadi kebiasaan tanpa sadar ya atau cara paling sehat untuk merubah kebiasaan. Jadi misalnya teman-teman ya udah nih kalau udah habis desain konten, habis bikin konten meskipun desainnya bagus banget, videonya bagus banget tapi kayak manajemen datanya masih belum kurang oke. Nah, pelan-pelan ya kita ubah menjadi cara paling sehat untuk merubah kebiasaan itu dengan konsisten, dengan kita paksa dulu seperti itu. Oke, itu cost of the day-nya. Dan terakhir ya, ada lagi di sesi ini, karena kita awalnya membahas SOAR ya, aspiration, maka di sini setelah teman-teman 3 bulan di basic step mau banget nih dengar feedback dari teman-teman. Bisa klik ini ya, linknya aku copy aja deh di ini DM Zoom atau bisa scan langsung. Ini terkait apa namanya ya, feedback selama 3 bulan di basic step itu seperti apa sih, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah di sini anonim, divisinya boleh diisi boleh enggak. Kenapa sih kok ada kolom divisi di sini? Karena di kolom divisi itu mungkin langsung aja ya. Loh kok error ya? Bentar, bentar. Coba salah satu teman-teman ada yang scan bisa enggak ya? Error, Kak. Enggak bisa ya? Aku Nggak juga bisa, error Kak. di aku. Bisa enggak? Di aku juga nggak bisa, Kak. Bentar ya, aku coba ke lagi. Kalau linknya ini, oh iya emang error sih. Oke, aku mungkin share Google Form-nya aja. Atau nanti aja ya mungkin di grup ya untuk menyingkat waktu udah 747 juga. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Untuk sesi coachingnya mungkin ada yang mau discuss silahkan terkait SOAR, terkait apa yang teman-teman udah lakukan di basic step, silahkan banget.